Atau hukum asalnya masuk kepada emang barang sodakoh yang lagi di dalam rumah Nabi. Yang satu, nah, itu yang kita bilang syubhat. Ma yajtadhibuhu aslan. Sesuatu yang ada dua usul saling tarik-menarik padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, masih kita lanjutkan penjelasan dari hadis ke-6, ya. Yaitu hadisnya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu jelas, dan perkara-perkara yang haram itu juga jelas. Wa ma bainhuma umur mushtabihat. Dan yang ada di antara keduanya, yakni di antara halal dan haram tersebut, itulah perkara-perkara yang sifatnya syubhat, ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat perkaranya, ya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Namun bagaimanapun, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, dia telah menyelamatkan agamanya dan telah menyelamatkan nama baiknya, ya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, maka dikhawatirkan ia akan terjerumus lebih jauh ke dalam perkara yang memang fix haram. Ya, qarra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fih. Sebagaimana seorang penggembala yang dia sengaja menggembala di pinggir dekat-dekat restricted area, dekat area-area yang terlarang, maka kemungkinan besar dia akan menerobos batasan area larangan tersebut. Ala wa inna likulli malik hima. Dan ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu memiliki area terlarang, memiliki restricted area, ya. Wa inna himallahi maharimuhu. Dan sesungguhnya area terlarang Allah adalah apa-apa yang Allah haramkan. Itu area larangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wa inna fil jasadi mudghah, fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Dan ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah, yang apabila baik segumpal darah tersebut, maka jadi baiklah seluruh tubuh. Dan apabila rusak segumpal darah tersebut, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwasanya hal tersebut, yakni segumpal darah tersebut, adalah hati. Kemarin kita telah banyak menyampaikan penjelasan dari Al-Imam Ibn Rajab yang seperti biasa banyak istitrad, melebar di dalam pembahasan hadis-hadis arba'in ini ke arah pembahasan furu' fiqhiyah, ya. Kemudian kita sampai kepada perkataan beliau rahimahullah. Perkataan beliau rahimahullah, qala rahimahullah, wa qad yaqa' al-ishtibah fil halal wal haram bin nisbah ila al-ulama wa ghairuhum min wajhin akhar. Terkadang ishtibah, yakni ketidakjelasan, terjadi bahkan kepada para ahli ilmu dan yang lain-lain. Oke, dari sisi yang lain, yakni ketidakjelasan sebuah perkara ini masuk ke halalkah atau masuk ke area haram, bahkan itu terjadi pada para ulama, ya, dari sisi lain. Wa huwa anna minal asya' ma yu'lam sabab hillih wa huwal mulkul mutayaqqan. Di antara kasusnya adalah, di antara hal-hal yang ada, itu ada yang diketahui keyakinannya, yang diyakini hukumnya memang halal, dikarenakan mulkul mutayaqqan, karena hak kepemilikan yang jelas, ya. Wa minha ma yu'lam sabab tahrimi wa huwa thubut mulkil ghair alaih. Dan di antara hal-hal yang lain ada yang diketahui jelas keharamannya, karena apa? Jelas kepemilikan orang lain atasnya, sehingga haram atas kita. Tuh. Oke? Jadi kalau memang kepemilikannya jelas ke atas kita, maka hukum asalnya dia halal untuk kita. Tapi kepemilikan hal tersebut jelas milik orang lain, maka hukum asalnya bagi kita hal tersebut haram. Oke? SHM, ya kan?
Fal awwal la tazulu ibahatuhu illa biyaqin zawalil mulki anhu. Tuh, maka yang pertama tidaklah hilang hukum kehalalannya kecuali dengan sesuatu yang yakin memang, yang diyakini juga. Misal sesuatu yang memang beneran milik kita, ini halal. Kehalalan ini nggak berubah menjadi haram atas kita kecuali dengan bukti-bukti yang memang nyata untuk memindahkan hukum tersebut. Tadinya halal atas kita jadi haram. Seperti ini barang fix punya kita dan emang udah kita jual sama orang lain. Dan ada bukti jual belinya. Tuh berubahlah barang tersebut jadi haram atas kita. Tuh. Zin? Atau nih istri-istri kita halal. Okay? Dan udah jelas terjadi talak yang fix. Yang emang udah jatuh talaknya. Okay? Talak yang misalnya talak memisahkan seorang suami dari istrinya dan tidak bisa dia kemana. Talak bain kubro. Okay? Maka telah jadi haram atas dia. Nah, jadi perlu bukti yang konkret untuk merubah hukum halalnya menjadi tidak halal atas dia. Oke? Wa tsani la yazulu tahrimuhu illa biyaqin al-ilm bintiqalil mulki fihi. Tuh. Dan kasus yang kedua tidak sama sebaliknya, tidak berubah hukum keharamannya hal tersebut kecuali dengan bukti yang meyakinkan memang berubah hukumnya. Sesuatu yang memang hak milik orang lain, haram atas kita. Ini berubah menjadi halal bagi kita, mesti ada kasus dan bukti konkret. Bahwasanya ini berubah, tadinya haram atasku jadi halal atasku. Oke? Mesti ada bukti yang nyata. Sehingga berubahlah hukumnya yang tadinya haram atasku menjadi halal atasku. Sebagaimana sebaliknya tadi yang awal. Oke? Wa amma ma la yu'lam lahu aslun. Nah, ini yang seringkali jadi ishtibah, yang seringkali jadi buram adalah perkara-perkara yang hukum asalnya enggak jelas. Ya? La yu'lam lahu aslu mulkin kama yajidhul insan fi baitihi wa la yadri. Perkara-perkara yang enggak jelas kepemilikannya milik siapa. Nah ini jadinya syubhat. Contoh kasusnya, sesuatu yang ditemukan seseorang ada di dalam rumahnya atau ada di dalam tanahnya. Dia nemuin di dalam rumahnya, dia nemuin di dalam tanahnya. Oke? Hal huwa lahu aw li ghairihi. Apakah barang tersebut berarti punya dia atau punya orang? Nah, fa hadza mushtabah wa la yuhram alaihi tanawuluh. Hakikatnya hal tersebut syubhat. Oke, tapi enggak juga jadi haram bagi dia untuk memakannya, misal makanan. Oke, kita temukan makanan di rumah kita. Tapi kita yakin, gue perasaan enggak pernah beli ini deh, enggak punya beginian. Tuh, iya enggak? Tapi ada di rumah kita nih, bukan beda kalau kita lagi mampir ke rumah orang. Iya enggak? Iya, kok ada nasi mandi di dapurnya si, iya enggak? Gue mampir ke rumah si Cuban misal. Ban, kok ada nasi mandi di dapur lu, Ban? Ini punya siapa ya, Ban? Di dapur lu. Rumah makan, di meja makan dia, punya dia. Ini di rumah gue sekarang. Tapi aneh perasaan nggak punya. Oke? Hakikatnya buat anak, ketika itu ada di dalam area yang anak miliki, rumah anak, tanah anak, nggak haram anak memakannya. Oke? Tapi memang lebih utama jaga dulu, jangan langsung disikat. Kayak gitu. Oke? Latuskit tuh, jangan langsung sikat. Hadza mushtabah, itu yang dikata syubhat. La yuhram tanawulu, kalaupun enggak haram juga sih untuk dimakan. Li'anna adh-dhahir innama fi mulkihi li thubut yadihi alaihi wal wara' ijtinabuh. Tuh. Yang zahir di dalam kasus demikian, ini masih punya dia. Kenapa? Hukum asal sesuatu yang berada di dalam area kekuasaan dia, hukum asalnya ya punya dia. Oke? Jadi boleh dia makan sebenarnya. Tapi yang lebih hati-hati memang tahan dulu, ijtinabu, hati-hati dari hal tersebut. Kali punya orang, ketinggalan atau gimana. Ya gak? Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la anqalib ila ahli fa ajid at-tamara saqitah ala firashi fa arfa'ha li akulaha thumma akhsha an takuna min as-sadaqah fa ulqiha." Kharja fi as-sahihain. Seperti kasus yang terjadi bahkan pada Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, bisa aku menemukan sebuah korma
di sampingku. Yani Nabi lagi tiduran, ternyata di bawahnya ini ada korma. Oke? Aku menemukannya dan aku mau memakannya. Pas aku udah mau makan, aku takut ini korma sodakoh. Maka aku lempar. Enggak aku jadi makan, kata Nabi SAW. Padahal di ranjangnya, di rumahnya. Oke? Fa in kan hunak min jinsil mahdzur wa syakka hal huwa minhu aula qawiyati syubhah. Tuh. Apabila hal tersebut memang termasuk perkara yang diharamkan dan kemudian dia ragu apakah hal tersebut masuk hal yang diharamkan atau yang tidak diharamkan, nah di situ syubhatnya kenceng. Ya. Contohnya di hadis Amr bin Syuaib tadi, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW asabahu arak. Satu hari Nabi SAW terlihat arak, gelisah luar biasa. Oke? Minal lail, suatu malam. Faqala lahu ba'du nisa'i, kemudian istrinya berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, araktal laila. Ya Rasulullah, kok kau terlihat begitu gelisah malam ini? Faqal, Nabi pun berkata, inni kuntu asabtu tamratan tahta jambi fa'akaltuha. Iya, aku menemukan kurma di dekatku. Terus refleks aku makan aja. Wa kana indana tamar min tamar sadaqah. Dan di rumah nih lagi ada korma sodakoh. Oke? Fa khasyid an takuna minhu. Aku takut itu korma sodakoh hakikatnya. Oke? Gitu. Sampai Nabi ketakutan karena hal tersebut sampai gelisah. Taib, gambarannya gini. Pertama, hal tersebut ada di rumah Nabi SAW, maka itu milik Nabi SAW, insyaallah. Itu hukum asalnya. Tapi Nabi memang berbeda dengan kaum mukminin yang lain. Diharamkan atas Nabi dan Ahlul Bait sedekah. Haram. Nggak boleh. Oke? Ada indikasi lain, ada indikator lain di mana akhirnya nggak semua hal yang di rumah Nabi pada saat itu jadi halal langsung buat Nabi. Kenapa? Di rumah Nabi lagi ada korma sodakoh dikumpulin. Tuh, ini kuat dalilnya. Oke? Jadi ketika Nabi menemukan korma di dekat dia, bisa jadi ini hukum asalnya masuk kepada sesuatu yang berada di rumah Nabi, atau hukum asalnya masuk kepada emang barang sodakoh yang lagi di dalam rumah Nabi. Yang satu, itu yang kita bilang syubhat. Ma yajtadhibuhu aslan, sesuatu yang ada dua usul saling tarik menarik padanya. Oke? Satu usul menariknya ke halal, satu usul menariknya ke haram. Kalau ngelihat dari asal, emang ada di rumahku, ini halal atasku. Tapi ngelihat dari asal, ini bisa jadi dari korma sodakoh yang lagi banyak dititipkan, dikumpulkan di dalam rumahku. Nah ini hukumnya haram, asalnya haram. Tuh, itu syubhat. Oke? Nah di dalam hal ini, qawiyati syubhat. Syubhat terjadi kuat dalam kondisi demikian. Karena gitu. Oke? Dapat difahami itu ya? Wa min hadza aydan ma asluhu al-ibtida'. Tayyib, seorang muslim biasa dititipkan dia harta-harta sedekah. Oke? Katakan korma demikian di rumahnya. Terus dia makan darinya. Boleh enggak? Boleh, karena dia enggak diharamkan atas dia harta sedekah. At least setidaknya dia amil yang mengoperasikan, membagikan, dia berhak untuk mengambil darinya. Enggak beda Nabi sallallahu alaihi wasallam sama Ahlul Bait. Ahlul Bait yang beneran ya. Wa min hadza aidan ma asluhu al-ihbahah. Dari kasus demikian juga diantaranya hal-hal yang hukum asalnya ibahah, boleh. Oke? Kataharat al-ma' wa thawb wal ard idza lam yatayaqqan zawal aslihi fayajuz isti'maluh. Tuh, seperti air, baju atau tanah yang hukum asalnya adalah suci semua itu, sebelum ada dalil yang meyakinkan hilangnya kesucian hal tersebut. Nah, jadi hukum asal air suci, hukum asal tanah suci, hukum asal baju suci, udah hukum asalnya tuh suci. Kalau suci berarti hukum asalnya adalah boleh dipakai. Tuh, kalau suci itu berarti boleh dipakai. Ya. Tidak berubah kebolehan tersebut kecuali dengan
indikator lain yang memang kuat. Bukti yang memang kuat merubah dia dari hukum asalnya. Tadinya mubah jadi haram. Tadinya suci jadi najong. Ya. Wa ma asluhu al-hadhr, dan perkara-perkara sebaliknya yang hukum awalnya hadhr. Awas, hadhr bukan haram, enggak langsung haram. Hadhr nih waspada, hati-hati. Oke? Kal abdu' wa luhum al-hayawan, seperti daging, maksudnya daging di sini seperti kehalalan wanita bagi kita. Oke? Kehalalan wanita bagi kita. Dan daging-daging hewan. Oke? Itu mesti lebih hati-hati di dalam hal tersebut. Kalaupun masuk ke dalam perkara al-aslu fil asya al-ibahah, hukum awal segala hal adalah boleh. Tapi di dalam kasus itu yang berkaitannya dengan daging, hati-hati. Oke? Mesti lebih waspada. Fala tahillu illa biyakin. Hal tersebut tidaklah kita halalkan kecuali dengan keyakinan. Biyakin hilli. Dengan keyakinan akan kehalalannya. Minat tazkiyah wal akad, dari kasus sesembelihan atau dari akad yang jelas. Tuh. Oke? Jadi tidaklah kita menghalalkan dari wanita kecuali emang jelas udah fix, udah terjadi akadnya sehingga halal atas kita. Tuh. Demikian tidaklah kita halalkan dari makanan-makanan berdaging kecuali dengan jelas sesembelihannya. Tuh. Apa yang begini? Oke, fa in taradda fi syai'in, tapi kalau ketika seseorang ragu akan hukumnya di dalam kasus demikian, li zuhur sabab akhar, karena adanya sebab lain, yakni yang membuat dia ragu akan kehalalannya, roja'a ilal asal, maka kembali dia ke hukum asal, fayabni alaih, dan dia bangun hukumnya di atas hukum asalnya tersebut. Fatabayyan fima asluhu al-hirmah ala tahrim, sehingga jelaslah bagi dia pada perkara-perkara yang hukum asalnya emang haram buat dia, maka dia haramkan hal tersebut. Pada hal-hal yang emang hukum asalnya halal buat dia, maka dia halalkan hal tersebut. Dari situ Nabi SAW melarang kita untuk memakan hasil buruan alladhi yajid fihi as-sa'id athar saham ghairi sahmih au kalb ghair kalbih. Dari situ Nabi mengharamkan hasil buruan yang dimana di dalam hewan hasil buruan ini terlihat ada bekas panah selain panahnya dia. Tuh. Bisa jadi matinya bukan karena panah dia nih, karena yang lain gitu kan. Atau mungkin ada bekas gigitan anjing yang bukan bekas gigitan anjing punya dia. Bisa jadi anjing liar nih. Oke? Karena berubah hukumnya. Zain, maksudnya begini. Karena ini hukumnya dengan daging ya. Kalau emang nggak fix banget halal, nggak ada kaidah yang mengarahkannya kepada halal banget, menguatkan hukum asalnya halal, maka hati-hati. Apalagi ada sebab-sebab lain yang membuat kita ragu akan kehalalannya. Oke? Daging-daging, hewan-hewan jadi halal bagi kita itu ketika apa? Ketika disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika jadi atau dibunuh dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah dengan panah, entah dengan tombak, entah dengan tembakan, tapi menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sesembelihan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tahu, maka ini mesti jelas benar nggak nih disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Nah, dari kaidah-kaidah fikih yang ada meringankan bagi para manusia. Misal, ayam-ayam dan daging yang kita beli di pasar, tuh, itu kan kita nggak jelas, kita nggak ngelihat nyembelihnya kapan, siapa, dan apakah dengan menyebut nama Allah atau tidak, iya nggak? Mak lu kalau belanja di pasar, apa bini lu, emang dia lihat waktu motongnya? Kok bisa ente yakin ini bukan ayam tiren? Tahu nggak lu tiren? Mati kemarin. Dari mana ente yakin? Tuh, iya kan? Kalau diwajibkan tiap individu, ini kita kasih tipsnya. Kalau diwajibkan tiap individu, baru halal buat dia makanan. Oke, kalau dia lihat menyembelihnya langsung, takalluf. Takalluf gak? Takalluf. Mungkin gak syariat ngewajibin itu? Tidaklah kita makan sapi, kecuali kita beli sapi satu, terus kita potong sendiri.
Mungkin nggak syariat mengatur hal itu? Nggak mungkin. Nyuruh gitu, syariat mungkin? Nggak. Ada kaidah besar. Al-aslu fi luhumil muslimin. Hukum asal, daging-daging yang ada di negeri kaum muslimin atau di pasar kaum muslimin, halal. Tuh, gampang nggak? Oke? Sehingga ente ngelihat ada daging nih di pasar. Dan ente nggak ngelihat nih menyembelihnya. Ente hukumi halal apa haram? Pasar mana dulu? Pasar Bengkok. Pasar kaum muslimin, masih negeri kaum tapi ketika ente di negeri kafir, baru boleh was-was. No, paham? Tapi kalau emang udah di negeri kaum muslimin, iya gak? Ini kak orang yang paham kaidah fikih, hidupnya tenang, santai, nggak was-was. Iya kan? Karena seringkali syaitan masuk dan membisikkan was-was dalam bungkus ketakwaan, kewaraan. Padahal was-was. Zen? Itu kan sudah daging. Demikian bahkan buruan. Tuh, kalau kita berburu nih, berarti kan harus menyebut nama Allah dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita yang matiin tuh hewan, jelas mati. Berarti kita menyebut nama Allah. In case hewan yang kita matiin ternyata kita temukan panah orang lain. Oh berarti bisa jadi orang yang matiin. Kita nggak tahu nih, ini orang nyebut Bismillahirrahmanirrahim apa asal sikat aja. Oke? Atau ada bekas gigitan anjing selain anjing kita. Masya Allah mulianya ilmu, Jal. Oke? Mulianya ilmu, diantara buktinya mulianya ilmu. Kalau jawarih mukallibin, kalau anjing-anjing yang kita mu'allamin, yang kita didik, yang kita latih, mu'allam, kita ajarin ilmu, oke? Hasil buruan dia halal buat kita. Tapi anjing-anjing yang tidak kita kasih ilmu, tidak kita didik, hasil buruan dia haram buat kita. Tuh lihat, itu diantara kemuliaan ilmu. Berubah tuh hukum buruan. Iya kan? Di antaranya begitu. Sehingga Nabi SAW melarang kita untuk memakan hasil buruan yang dimana kita menemukan adanya bekas panahan orang lain di hewan buruan tersebut. Atau bekas gigitan anjing lain selain anjing yang punya dia. Oke? Atau dia temukan hewan tersebut ternyata di dalam air. Di air. Bisa jadi matinya karena dia nggak bisa napas di air nih. Bukan karena tembakanku. Duh. Iya gak? Wa'allala bi'annahu la yadri halmat minas sabab al-mubih lahu au min ghairih. Ilahnya tidak diketahui kasus kematian hewan tersebut. Apakah kematiannya adalah dikarenakan sebab yang menghalalkan dia, seperti kematian dengan tembakan kita yang menyebut Bismillahirrahmanirrahim, atau karena sebab lain? Tuh. Karena dia nggak bisa napas di air kah? Atau karena gigitan anjing liar lain misalnya, dan lain-lain. Ya. Fayarji' fima asluhu al-hil ilal hil fala yanjus al-ma. Maka kembalilah ke hukum asal, perkara-perkara yang awalnya halal kepada halal. Demikian air juga tidak hukumi jadi najis. Demikian tanah, demikian baju, tidaklah kita hukumi hal-hal tersebut jadi najis bimujarrad dhannin najasah, hanya berdasarkan duga-dugaan. Nggak boleh, awas. Kehati-hatian ini seringkali bungkusnya was-was loh, gitu. Oke? Ane ini suka bingung kalau orang ngantri di musola mau sholat. Itu Ane bingung, beneran dah. Ini udah sholat belum? Belum, ngantri nih musolahnya. Kenapa mesti di musola? Cari pojokan gelar. Tapi kan nanti najis. Enggak berubah hukum bumi ini yang suci hanya karena dugaanmu. Pojokan deh cari di bandara, misalnya ribet, musola penuh. Kenapa nungguin musola? Cari pojokan, cari tembok. Gelar. Enggak usah pakai gelar apa-apa, langsung sholat situ boleh. Iya kan? Di jalanan lagi boleh. Karena hukum asal bumi suci, kecuali fix ada bukti. Di situ ada najisnya, nah baru berubah. Enggak ada najis, tidak kita rubah hukum sucinya hanya karena dugaan dan kewaspadaan kita. Enggak. Itu was-was yang dibungkus seolah-olah kewaraan dan ketakwaan.
cari pojokan, sholat, gitu. Ya. Kadzalika al-badan tuh. Demikian juga kasus yang terjadi pada badan kita. Idza tahaqqaq taharatuhu, apabila udah fix bersuci, wa syakka hal intaqadat bil hadas inda jumhuril ulama, dan kemudian dia ragu, apakah kesuciannya telah terbatalkan dengan terjadinya hadas? Tuh, dia pipis kah atau dia buang air atau dia kentut? Oke? Maka bagi jumhur ulama itu mereka meyakini mereka meyakini akan bertahannya kesucian pada tubuhnya tersebut hanya karena keraguan tidak merubah kesuciannya itu. Oke? Khilafan li Malik, beda sama pendapatnya Malik, yakni Malik bin Anas imam rahimahullah. Idza lam yakun qad dakhala fis shalah, apabila memang dia belum salat. Nah, ini nih, begini nih, ajib nih. Jadi ada kaidah umum nih yang dipakai jumhur dalam kasus ini. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Hal-hal yang yakin itu nggak boleh kita batalkan dengan sesuatu yang sifatnya masih dugaan atau ragu-ragu. Di antara kasusnya adalah seseorang yang dia yakin udah berwudu. Dia yakin udah wudu dalam keadaan suci. Kemudian ketika dia mau melakukan sholat, dia mempertanyakan, apakah sudah batal wuduku? Tuh. Biasanya keraguan demikian terjadi dengan jeda waktu nih. Ente tadi sebelum sholat maghrib ini kan wudu dulu. Oke? Terus kita ngaji panjang di sini, duduk di ubin, dingin, ber-AC, ya kan? Pas isya nanti kita mau sholat, mana? Ya kan? Ragu, batal nggak ya tadi? Tuh, itu yang terjadi seringkali. Oke? Nah, maka pakai kaidah ini, yang yakin tidak boleh dibatalkan dengan yang ragu. Tadi wudunya yakin nggak? Sucinya yakin nggak? Yakin. Nah, udah batal apa belum? Itu ragu apa yakin? Nah, itu dia yang ragu. Nah, ambil yang yakin, jangan ambil yang ragu. Maka hukumi kita berada dalam keadaan suci. Nggak usah wudu lagi. Jangan ngalah sama setan sebelah situ. Jangan ngalah. Oke? Bahkan dikisahkan dari, kalau nggak salah Muawiyah radhiyallahu anhu, ada beberapa orang datang menghampiri Muawiyah radhiyallahu anhu. Mereka di dalam perjalanan itu melewati perjalanan sebagaimana perjalanan pada masa tersebut. Entah Muawiyah atau Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ketika mau sholat, mereka izin sama Amirul Mukminin untuk wudu dulu. Okay? Kemudian ditanya oleh Muawiyah atau Umar ini radhiyallahu anhuma, ana lupa nih kisahnya. Ditanya, emangnya kalian tadi tidak berada dalam, enggak sih, udah suci. Tidak, kalian tidak berada dalam keadaan suci tadi. Suci sih tadi. Cuman tadi kita di perjalanan itu ada angin menghembus, ada kotoran-kotoran onta atau kambing, kemudian angin itu menghembus kepada kami dan lain-lain. Begitu, ada sesuatu yang begitu. Dilarang dan diingkari oleh sahabat tersebut radhiyallahu anhu, dan dibilang, ya ini tujuannya adalah jangan kau manjakan was-wasmu itu. Jangan kau mengalah dan manjakan was-wasmu itu. Salat. Begitu. Jangan ngalah dengan dugaan dan kewaspadaan demikian yang seolah-olah kewaspadaan, namun hakikatnya adalah was-was setan. Ya. Itu jumhur demikian. Berbeda dengan pendapatnya Imam Malik. Sebenarnya pendapat Imam Malik sama, cuman lebih dalam dan lebih hati-hati aja. Kata dia tafsil, dia lihat lebih dalam. Oke? Kalau dia ragu mau sholat apa enggak, apa udah wudu apa belum, ketika mau sholat, sebelum sholat, maka dianjurkan oleh Imam Malik agar dia wudu. Nah begitu. Oke? Tapi ketika keraguan itu datang, ketika dia sudah Allahu Akbar, udah masuk sholat, maka jangan batalkan. Teruskan sholatmu untuk menutup pintu waswas. Kata Imam Malik begitu rahimahullah. Ya, tapi jumhur bilang dari awal mau belum masuk sholat, mau udah masuk sholat, jangan buka pintu waswas tersebut. Ya, Zain. Wa qad sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu syaka ilaihi ar-rajul yukhayyal ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah, faqala la tansarif hatta tasma'a sautan aw tajida rihan. Tuh, demikian juga sahih. Gaya fikir demikian, mindset demikian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang bertanya seolah-olah dia merasakan sesuatu ketika sholat. Yani orang lagi sholat berasa kayak
ada gerakan di dalam perutnya berasa kayak dia kentut gitu. Tapi ragu nih kentut apa enggak sehingga dia harus batalkan sholatnya atau tidak gitu. Kasus demikian sering terjadi pada seseorang. Dan kemudian dia langsung minta fatwanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun menjawabnya dengan mindset yang kita sampaikan tadi. La yansarif hatta yajida sautan au hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Jangan dia batalkan sholatnya sampai dia mendapatkan bukti nyata akan hal tersebut. Seperti, maksudnya gitu, dia mendengar suara atau mencium bau. Gitu ya, mendengar suara kentutnya atau mencium bau dari kentutnya. Jadi nggak ada suara, nggak ada baunya, maka itu cuman rarasaanmu aja. Tuh, gitu kata orang Sunda. Gitu ya. Jadi kalau dia dengar kentutnya beledar, atau dia cium, yang lain sohibnya udah pada pingsan. Nunggu pada pingsan nih, bau berarti. Oh udah. Ya ini mindset ini ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian para ulama mengambil nilai itu bukan hanya kasus per kasus, tapi pattern yang akhirnya terbentuk dari tiap kasus ini. Ini yang akhirnya membentuk kaidah-kaidah yang ada pada kaum muslimin yang diajarkan oleh para salaf. Ya. Wa hadza ya'um halas salah wa ghairiha. Nah, mindset demikian ini umum. Mau di dalam kasus salat atau di luar kasus salat. Pokoknya al yakin la yazulu bis syak. Tuh. Ya. Sama al yakin la yazul bisa. Demikian juga kalau dibalik. Demikian kalau dibalik. Ente ke WC nih. Buang air. Berasa nih buang air. Yakin buang air? Oke. Niatnya nih habis buang air mau wudu terus salat. Oke, buang air lah dan kemudian salat. Waktu salat ente ragu. Oh iya tadi udah wudu belum ya tuh. Iya gak? Ragu juga gak? Hah? Tadi kaidahnya apa? Yang yakin jangan dibatalkan sama yang ragu. Dalam kasus demikian, maka dia batalkan sholatnya atau dia teruskan? Kenapa ya? Karena yang yakin adalah boker. Yakin nih, gue nggak ragu tadi bukan enteng bunuh. Bau jengkolnya masih kecium sampai karang di WC. Yakin gue boker. Nah wudu belum? Nah itu dia gue ragu. Tuh. Yang yakin jangan dikalahin sama yang ragu. Batalin sholat wudu. Tuh. Demikian dibalik. Kalaupun dibalik. Banyak permasalahan beres sebenarnya. Kalau seseorang pegang kaidah-kaidah fikih demikian. Banyak permasalahan kehidupan beres. Di antaranya permasalahan rumah tangga. Sehingga seseorang selalu berkata, Ustadz, anak begini, kemudian anak katakan tolak. Tolak jadi nggak ya, Tad? Itu jatuh nggak ya tolak? Itu jatuh nggak ya tolak? Tuh, lu masih nanya sama gue, itu jadi apa enggak talak? Hakikatnya, ragu kan? Sementara kehalalan istrimu bagimu, yakin apa ragu? Kecuali lu ragu juga nih. Sama kehalalan istrimu kepadamu, jangan-jangan bini orang nih selama ini. Yang gue sikat. Tuh. Ya kan? Yang yakin jangan kalahin sama yang ragu. Sebenarnya kalau kita mau taksil, mau ulurai lebih jauh bisa aja. Ente mengucapkan talak lagi dalam keadaan marah. Ente mengucapkan talak lagi dalam keadaan emosi dan lain-lain ini itu nggak berlaku. Sebenarnya bisa kita taksil ke situ lebih lanjut. Cuman ada hal yang lebih instan bisa kita jawab. Ente masih nanya sama aneh itu talak jatuh apa enggak? Hakikatnya ente masih ragu. Jangan batalin. Mau 100 kali lagi talak. Apakah jatuh satu talak? Kalau ragu ya enggak udah. Diwiritin gitu, talaknya diwiritin. Enggak kehitung. Ajib enggak kalau kita megang kaidah-kaidah fikih. Ya. Nah, fa in wajada sababan qawiyan yaghlib ma'ahu 'ala dhann najasata ma asluhu at-taharah mithl an yakun ath-thawbu yalbasuhu kafirun la yataharraz minan najasat fa hadza mahallu ishtibah. Wah. Jadi syubhat hukum awal taharah suci atau hukum awal halal atau hukum awal mubah tadi menjadi syubhat ketika ada indikasi yang kuat memang berubahnya hal tersebut dari hukum asalnya. Seperti misal, baju milik seorang kafir.
baju tapi milik seorang kafir. Apakah baju tersebut jadinya suci apa enggak? Gitu. Oke? Baju yang dipakai, baju yang emang lagi dipakai oleh seorang kafir. Yang jelas dia tidak hati-hati dari perkara-perkara yang najis. Tuh. Maka apakah baju ini kita hukumi suci apa enggak? Tuh, hukum baju ini awalnya suci kan? Ada dalil, ada indikasi yang menunjukkan bahwa saya berubah dari suci baru, gitu kan? Tapi kadang indikasinya ini bukan sesuatu yang pasti. Bukan sesuatu yang pasti. Kita lihat baju tersebut kena najis, fix, pasti. Ya kan? Tapi sekarang baju dipakai sama kafir. Yakni bersentuhan dengan kulit kafir, ini belum tentu jadi najis tuh. Cuman kita tahu yang namanya kafir ini gak hati-hati sama najong. Sama hal-hal yang najis. Apakah baju tersebut jadi halal buat kita atau jadi suci buat kita? Sebenarnya emang udah deh pakai baju yang lain. Segala lu pengen minjem baju kafir juga ngapain tuh. Cuman fikih begitu Jal. Emang selalu pengandai-andaian. Lu mau main fikih ya siap-siap andai-andai lu. Ya. Emang begitu emang fikih dari zaman dulu untuk menggambarkan kesempurnaannya syariat Islam memang Allah jadikan demikian luar biasa. Ya. Seperti kasusnya begitu. Fahada mahallu ishtibah tuh nukiyu tah syubhat pisan cenah. Ya, faminal ulama di antara para ulama man rakhas fihi akhidan bil asal. Di antara ulama ada yang berpendapat, udah deh, tuh baju kalaupun udah dipakai sama kafir, suci udah. Mereka berhujah mengambil hukum asal, suci ya suci. Nggih? Enggak ada alasan kau menghukuminya menjadi najis. Apa? Hanya karena bersentuhan dengan kulit kafir. Itu bukan sesuatu yang najis. Membuat sesuatu yang suci jadi najis, enggak begitu juga. Iya kan? Oke. Wa minhum man karohahu tanzihan, tapi di antara ulama juga ada yang menghukuminya makruh, tapi makruhnya makruh tanzih. Tuh. Jadi makruh, ingat gak levelnya? Lampu hijau apa? Mubah. Datang perintah. Oke? Kalau perintahnya kenceng jadi kalau perintahnya ringan jadi sunnah. Ini kan datang larangan. Kalau larangannya kenceng jadi larangan yang ringan, ada indikasi lain yang meringankan larangannya, maka jadi Nah, di antara ulama terutama Hanafiyah membagi makruh menjadi dua tipe Jal. Makruh yang levelnya lebih dekat ke atas, lebih ke mubah. Sama makruh yang levelnya lebih dekat ke haram. Ini dibilang yang lebih dekat ke mubah namanya karahah tanzih. Oke? Makruh yang sifatnya kehati-hatian aja, hati-hati. Ada karahah tahrim. Ini makruhnya makruh yang nyerempet haram nih, gitu. Tadinya Hanafiyah doang yang pakai gaya begini. Cuman akhirnya istilah ini juga tersebar di antara mazhab-mazhab yang lain, bahkan di luar mazhab Hanafiyah. Ya, itu ada background ceritanya sendiri, seru lah sebelah situ. Ala kulli hal, di antara ulama ada yang bilang itu makruh tuh baju kalau gitu. Tapi makruhnya juga makruh tanzih doang, gitu. Makruh yang sifatnya waspada, bukan makruh yang sifatnya kita dekatkan dengan keharaman. Wa minhum man harramah, di antara ulama ada yang mengharamkannya totally idza qawiya dhannun najasah, apabila memang kuat indikasi dugaan adanya najis. Misal ayyakuna al-kafir, misal contoh kasusnya si kafirnya ini mimman la tubahu dzabihatuhu, di antara kafir-kafir yang tidak dihalalkan sesembelihannya. Tuh kafirnya kafir sadis. Jadi ada kafir yang masih dihalalkan sesembelihannya, ahlul kitab, Yahudi sama dan ada kafir yang sesembelihannya haram, udah. Yang di luar agama ahlul kitab, sebutkan dari agama-agama yang ada. Oke? Seperti kalau kafirnya kafir yang emang sampai level nggak halal sesembelihan mereka. Au yakunu mulakiyan li auratihi kasarawil wal qamis, atau bajunya adalah baju yang langsung bersentuhan dengan auratnya langsung tanpa perantara seperti celana. Sarawil nih celana yang sebenarnya bagian dalam, sirwal, oke, celana panjang. Cuman celana panjang ini dulu tuh dipakai di bagian dalam untuk melapisi antara gamis luar dengan
kewaluan, ada celana. Ini kan langsung bersentuhan dengan auratnya, katanya gitu. Oke? Tarji hadhil masail wa ashbahuha ala qaidah ta'arud al-asl wa zahir. Nah, kasus-kasus demikian ini masuk ke dalam kategori permasalahan-permasalahan yang berada di bawah kaidah berbenturannya antara hukum asal dengan zahir perkara. Tuh, ta'arud al-asl wa zahir. Berbenturannya hukum asal dengan zahir perkara. Hukum asal hal tersebut suci, tapi zahir perkara hal tersebut najis tuh. Oke? Ta'arud al-asl wa al-zahir. Fa innal asla at-taharah. Hukum asalnya di sini suci. Baju tersebut suci. Wa zahir, tapi zahirnya kemungkinan besar banget najasah, najong. Wa qad ta'aradat al-adillah fi dzalik. Kadang indikasi-indikasinya juga berbenturan lagi di dalam satu kasus tersebut. Fal qailun bitaharah, maka orang-orang yakni para ulama yang mengatakan bahwasanya baju itu tetap suci, yastadilun, mereka berhujjah dengan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ahalla ta'ama ahlil kitab. Allah sendiri bahkan menghalalkan makanan-makanan para ahli kitab. Wa ta'amuhum, padahal makanan-makanan ahli kitab innama yasna'una bi aidihim fi awanihim. Mereka membuatnya dengan tangan-tangan mereka di dalam wadah-wadah mereka. Demikian juga Nabi SAW menyambut undangan seorang Yahudi untuk makan di rumahnya. Ini hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Da'a Yahudiyun an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ahanah as-sanikhah, untuk makan ihanah sanikhah di rumahnya, dan Nabi menyambut undangannya makan di rumah Yahudi tersebut. Wa kana huwa wa ashabuhu yalbasun wa yasta'milun ma yajlib ilaihim mimma yanjisuhu al-kufar bi aidihim min ath-thiyab wal awani. Dan para sahabat wa kanu fil maghazi yaktasimuna ma waqa'a lahum min al-aw'iyah wath-thiyab wa yasta'milunaha wa sahha anhum annahum yasta'miluna al-ma' min mizadat musyrakah. Tuh. Demikian Nabi SAW prakteknya. Seringkali mereka menggunakan pakaian-pakaian yang akhirnya mereka dapati hal tersebut dari kafir. Seringkali juga mereka mengambil wadah-wadah yang mereka dapati dari kafir, dari hasil rampasan perang dan lain-lain. Bahkan sahih juga bahwasanya mereka minum dari mizadah musyrakah. Mizadah ini kantong minum yang terbuat dari kulit. Orang zaman dulu kan tempat minumnya kulit, ya kan? Biar adem biasanya digantung, ditempel di tembok, biar adem tempat kulit. Oke? Tapi musyrakah kadang bahannya ini nggak satu kulit, tambel-tambelan. Bisa jadi ada kulit bangke kalau kafir yang bikin mah. Ada kulit bangke, kan jadi haram, nggak boleh dipakai kulit bangke. Atau kulit hewan yang diharamkan tuh. Tapi sahabat minum dari mizadah musyrakah, dari tempat minum yang tercampur-campur, demikian bahannya gitu. Wal qailuna bin najad, demikian. Makanya sebagian ulama berkata hal tersebut tetap suci dan boleh. Tuh, dalilnya itu, katanya begitu. Sebaliknya ulama yang mengatakan najisnya hal tersebut, yastadilun, mereka berdalil bi annahu sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu suila an aniyat ahlil kitab, ketika ditanya tentang wadah-wadah milik bejana milik ahli kitab. Alladzin yaquluna al-khinzir wa yashrabuna al-khamr. Ahli kitab yang suka pada makan daging babi sama minum khamr di wadah-wadahnya tersebut. Bagaimana pakai wadah tersebut? Boleh enggak ya Rasulullah? Rasul berkata, in lam tajidu ghairaha, apabila emang kalian enggak menemukan wadah yang lain selain wadah itu, faghsiluha bil ma, maka cuci aja dulu pakai air, tsumma kulu fiha, habis itu baru boleh pakai makan. Gitu. Ya. Maknanya apa? Di sini yang mengatakan bahwasanya hal tersebut najis sebenarnya berangkat dari kehati-hatian, ya. Jadi ada aja ikhtilaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.